menceritakan kejadian mengerikan tentang meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir Korea Selatan akibat gempa bumi. Yuhu, apa kabar sesama pecinta film? Ara ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang berpuasa ya. Kali ini Ara mau mereview film berjudul Pandora. Film ini diawali oleh sekelompok anak-anak di desa yang bercerita tentang bencana yang akan terjadi apabila penanak nasi terbuka yang merupakan sumber energi di desa. Jae-hyuk sendiri merupakan pemuda yang bekerja di penanak nasi alias PLTN setempat yang menjadi satu-satunya penyedia energi bagi kota serta lapangan pekerjaan yang luas bagi warga sekitar. 좀에만 마시는데요. 아이고, 좀에 마신 Jae-hyuk yang tinggal bersama keponakan, ibu dan kakak iparnya berambisi ingin meninggalkan kota dan pabrik di belakangnya dengan bekerja di kapal penangkap ikan untuk memperbaiki perekonomian keluarga yang sayangnya tidak disetujui oleh semua orang. Saat sarapan, kekasihnya datang dan marah ke Jae-hyuk akibat pemalasan dan hobinya mabuk-mabukan. 술만 마셨다. 술만. Sang mama pun sudah kehabisan akal untuk menasihati pemuda ini agar giat bekerja dan tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak perlu. Saat mereka menuju pabrik, perjalanan terganggu oleh demo dunia tanpa nuklir. Salah seorang dari pekerja terpaksa turun untuk membubarkan pendemo. Alih-alih bubar, mereka malah tiduran di jalan. Pyong-seok, atau kita sebut saja Pipi, supaya lidah Ara tidak keseleo, merupakan senior di pabrik yang mencoba membujuk presiden untuk menutup pabrik karena peralatan yang sudah usang. Namun, semua pihak menolak klaim tersebut dengan mengatakan tidak akan ada yang terjadi. Karena menurut pria ini, pabrik itu merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan aman asalkan cairan pada mesin pendingin selalu diganti tepat waktu. Tak seperti batu bara atau bahan bakar lain yang akan habis dalam waktu dekat. Tapi tiba-tiba, secara misterius, hewan-hewan berbondong-bondong lari ke dalam air. Dan keesokan harinya ketika Jae-hyuk sedang bekerja, gempa bumi tiba-tiba menghantam kota. Di pemukiman warga pun terjadi kekacauan dan kepanikan, termasuk usaha Mama Jae-hyuk. Hebatnya lagi, bencana itu malah disembunyikan dari presiden karena para menteri yang baru saja berhasil meloloskan pabrik tersebut dari RUU khusus pada rapat beberapa hari yang lalu. Tapi saat ditegur, si menteri dengan pintar berdalih menggunakan alasan situasi ekonomi nasional. Meski reaktor nuklir sempat berhasil distabilkan dengan tuas kendali, antisipasi gempa yang gagal ini akibat dari kurangnya waktu untuk pengecekan berkala sehingga reaktor tua yang belum siap digunakan itu langsung saja dipakai. Pipi pun memerintahkan untuk segera mengeluarkan peringatan putih. Namun sayang, hal itu ditentang oleh mantan rekan lainnya yang cenderung lepas tangan dan menyerahkan situasi ini ke pemimpinan pusat yang jelas tidak tahu menahu tentang kondisi lapangan saat ini. Celakanya lagi, upaya memperbaiki tabung pendingin gagal dan hal yang ditakutkan pun terjadi. Muncul retakan pada katup cairan pendingin karena usia yang sudah tua, sehingga katup pendingin terlalu rusak untuk diperbaiki tepat waktu dan dengan penanganan yang terburu-buru. Jelas memperparah kondisi, sehingga terjadilah insiden mengerikan di pabrik. Insiden itu pun membangkitkan trauma Jae-hyuk yang kehilangan ayah serta abangnya dalam kecelakaan di pabrik yang sama. Sementara itu, presiden pun marah besar mengetahui ada bencana yang disembunyikan darinya. Ia kembali berdebat dengan para anggota parlemen yang memohon izin agar reaktor melepaskan partikel radioaktif ke udara untuk mengurangi tekanan dari inti reaktor. Presiden bersikeras untuk mengevakuasi setidaknya mereka yang paling dekat dengan reaktor terlebih dahulu. Segala usaha daya dan upaya untuk mengurangi tekanan tetap tidak membantu. Upaya terakhir dengan mengurangi tekanan, cara manual pun dilakukan. Evakuasi juga segera dibuat meski tidak ada sistem evakuasi yang tepat dalam menghadapi situasi darurat seperti ini. Sehubungan dengan jumlah warga yang terlampau banyak, maka warga di sekitar pembangkit listriklah yang harus jadi prioritas evakuasi. Hal ini menjadi bumerang ketika tumpukan reaktor meledak
meledak akibat tekanan karena para pekerja terlambat melepaskan uap ke udara. Ledakan dahsyat pun terjadi. Seketika para pekerja yang berusaha melarikan diri menjadi korban dari runtuhnya ruang. Di saat presiden kebingungan, si kacamata tetap kekeh untuk tidak membeberkan fakta kolapsnya PLTN untuk mencegah kepanikan publik. Sehingga saat pers conference digelar, jubir hanya mengatakan secuil kebenaran mengenai masalah besar itu. Kondisi di penampungan pun semakin ruwet karena tidak adanya kejelasan dari pihak berwenang. Sementara damkar yang diturunkan kesulitan mengevakuasi para pekerja karena paparan radiasi ekstrim. Meski begitu, Yonjo ternyata nekat mendatangi tempat itu untuk mencari Jaehyuk. Wah, petugas damkar pun tidak berani masuk ke dalam pabrik karena tingkat radiasi yang tinggi. Padahal banyak korban yang membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya ketika Jaehyuk berhasil keluar, ia menolak ikut ke kamp penampungan bersama Yeye dan memilih masuk kembali untuk menolong orang lain. Pipi juga kembali masuk ke dalam membawa peralatan yang dibutuhkan dengan menyatakan bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang akan musnah sendiri setelah habis terbakar. Jika dibiarkan, semua orang akan mati. Di situ, pasukan damkar segera mengambil tindakan dengan membantu menyemprotkan air dengan harapan reaktor bisa menjadi lebih stabil. Tuan Ko, ayah dari Gigi, teman Jaehyuk, berhasil tiba di tenda darurat. Melihat jumlah pasien yang terpapar radiasi meningkat drastis, sehingga tenaga medis amat dibutuhkan, termasuk oleh anaknya. Sementara itu, KCDC mengkarantina penduduk kota yang berada tidak jauh dari reaktor. Dan setelah Yeye mendapat bukti bahwa reaktor meledak, melihat kondisi PLTN yang hancur tadi, ia menyampaikan berita tersebut ke sesama pengungsi, serta menghimbau agar mereka bergegas pergi sejauh mungkin dari PLTN atau mendapat resiko terpapar radiasi. KCDC mengunci penduduk kota di pusat evakuasi dan memasang jammer internet sehingga ponsel mereka tidak berguna. Tak punya pilihan, para pengungsi kembali ke tempat itu dan beristirahat. Keesokan paginya, Yeye melihat seluruh petugas telah pergi. Ia segera mengabarkan hal itu kepada para penduduk, sehingga mereka pun berhasil mendobrak pintu yang terkunci agar bisa keluar dan kembali ke bus untuk melanjutkan evakuasi. Sedangkan situasi di pabrik sungguh amat buruk. Banyak korban yang tertimpa reruntuhan ledakan dan terpapar radiasi sehingga penyemprotan oleh damkar terus dilakukan untuk mengurangi tekanan pada reaktor. Tak sedikit tim penyelamat yang mulai berguguran akibat radiasi, termasuk Jaehyuk yang juga ikut dilarikan ke rumah sakit setempat. Situasi semakin tegang karena kesehatan pria itu terus memburuk. Tim medis bahkan kini kehabisan persediaan medis dan hampir semua perawat telah meninggalkan orang sakit dan terluka karena otoritas publik juga ikut meninggalkan kota. Tetapi Jaehyuk dan beberapa orang lainnya diselamatkan karena seorang perawat yang memutuskan untuk tetap tinggal dan merawat mereka yang terluka. Banyak mobil damkar yang mulai kehabisan stok air dan memutuskan untuk pergi mengambil sumber air yang jauh sebab atasan mereka melarang penggunaan air laut yang dekat dengan PLTN karena dapat merusak reaktor. Pipi yang tak terima segera menghadap komandan damkar serta pimpinan proyek dan menyarankan memakai air laut sebelum semua terlambat. Sayangnya, mereka semua lebih memilih menyelamatkan karir daripada nyawa manusia. Terlepas dari upaya petugas damkar, reaktor tidak kunjung mendingin dan beberapa petugas pun mulai menderita keracunan radiasi, termasuk Pipi yang kondisinya telah terpapar banyak radiasi. Di pemerintahan, insiden ini telah sampai IAEA
Berkat alat sensor yang ada pada sebelah bangunan reaktor yang berhasil mengetahui tingkat cairan pendingin menurun. Karena kerusakan yang dialami akibat gempa bumi, satu-satunya pilihan adalah mengirim tim untuk menutup celah-celah tangki untuk mencegah pendingin keluar. Presiden auto bingung dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini karena semua langkah memiliki resiko yang terlampau besar. Terlebih banyak dubes seperti Jepang dan Amerika yang mulai menarik warganya pulang. Di luar pun warga banyak yang panik dan segera meninggalkan rumah mereka untuk pergi menjauh agar tidak terpapar radiasi. Kemacetan dan penumpukan massa di beberapa alat transportasi umum tak bisa dihindari. Terlebih, sampai saat ini pemerintah belum mendapatkan solusi, sehingga jalan keluar terbaik yang mereka miliki adalah pergi. Setelah Jae-hyuk sadar, ia segera mencari cara untuk menghubungi keluarganya agar dapat mengetahui kondisi mereka. Ia pun lega mengetahui kondisi keluarga yang masih aman. Mama bertanya mengapa Jae-hyuk hingga kini tak kunjung datang. Sementara Ye berlaku ekstrim dengan mengambil arus balik yang sepi agar dapat segera menjauhi tempat itu. Dampak dari insiden di PLTN adalah kerusuhan secara nasional yang tidak terkendali. Lalu lintas di kota besar mengalami kelumpuhan total. Ditambah banyaknya masyarakat yang berniat melarikan diri ke luar negeri, sehingga bandara dan pelabuhan mengalami kelumpuhan. Produksi otomotif, minyak, dan bahan kimia yang lumpuh total mengakibatkan kerugian ekonomi dalam skala besar, sehingga bursa saham pun terus anjlok. Melihat berita itu, Jae-hyuk tak bisa tinggal diam. Tapi apa daya, situasinya tidak memungkinkannya untuk berbuat banyak. Terlebih, kondisinya kini telah terpapar radiasi. Presiden yang merasa tak berdaya menyerah dengan kondisi di PLTN yang sebenarnya pun di luar sepengetahuannya. Namun, motivasi dari sang istri sanggup membangunkan presiden dari keterpurukannya. Tubuh Pipi yang sudah terlalu banyak terpapar radiasi di lapangan semakin melemah dan tidak bisa bertahan lebih lama sampai akhirnya ia menerima telepon. Sang presiden meminta situasi detail dari dirinya. Dan dengan kondisi yang buruk, ia pun heran. Dari tadi kemana aja? Kenapa setelah sebegitu parah baru tertarik untuk cari tahu? Berbekal itu semua, presiden kembali ke parlemen dan langsung memerintahkan untuk mengumumkan kondisi negara dalam keadaan darurat, serta mengambil alih semua operasi. Semua departemen setuju, bahkan semua informasi yang berasal dari TKP tanpa satu kata pun yang terlewat harus dilaporkan langsung ke beliau. Terlebih, ia juga mengizinkan para damkar di lapangan untuk menggunakan air laut agar dapat melumpuhkan PLTN nomor 1 Hanbyul. Dengan mendapat persetujuan presiden, maka Pipi segera menginstruksikan damkar untuk menggunakan air laut. Tanpa pikir panjang, segera diterjunkanlah seluruh unit damkar yang ada untuk mengambil air laut sebagai sumber air yang tentu saja dengan cepat langsung menurunkan tingkat radiasi di situ, yang artinya sudah mulai dapat dijangkau oleh manusia untuk diperbaiki. Pipi segera masuk untuk melakukan pengecekan pada tangki penyimpanan setelah mendapat info dari pusat mengenai kebocoran. Dan dia pun melaporkan seberapa lebar kebocoran dan langkah yang memungkinkan untuk diambil adalah menutup kebocoran dari dalam, yang artinya harus ada orang yang mau jadi relawan masuk ke dalam situ dengan segala resiko yang ada. Presiden segera menyampaikan pidato nasional mengenai kondisi di lapangan yang membutuhkan sukarelawan bagi warga yang mampu agar dapat menghentikan bencana ini dan menyelamatkan sanak famili yang mereka kasihi. Sehubungan radiasi sudah mulai mendekat ke arah jalanan tempat warga hendak evakuasi. Belum lagi kemacetan yang terjadi membuat warga memilih berjalan kaki meninggalkan kendaraan di jalanan sebelum terpapar radiasi. Jae-hyuk meskipun awalnya kesal dengan pemerintah karena mereka lalai dengan enggan menyetujui misi bunuh diri dengan krunya. Namun alasan untuk menyelamatkan keluarga membuat mereka tak punya pilihan lain. Ia segera menelepon Ye, tapi ia tak terima dengan keputusan Jae-hyuk yang mau balik lagi ke pabrik dan segera memutuskan sambungan. Tidak mau membuat mamanya bersedih, ia meyakinkan sang mama untuk terus berjalan ke depan. Hingga akhirnya kepanikan terjadi. Ada salah satu warga yang mendadak muntah-muntah akibat telah terpapar radiasi, membuat keluarga itu terpisah satu dengan yang lainnya. Walaupun kemudian mereka kembali bertemu dengan perjuangan dan tenaga yang tersisa. Ye
yang putus asa melihat bahwa tidak ada jalan lain untuk menghentikan radiasi sebelum naik bus kembali ke kota. Terlebih setelah Mama Jae-hyuk mengetahui dari tetangganya yang merupakan keluarga salah satu pekerja pabrik yang memutuskan untuk kembali. Jae-hyuk mengingat masa kecilnya sebelum bencana nuklir sebelum datang ke PLTN. Dengan retakan di bawah tangki pendingin yang semakin membesar selama misi berlangsung dan tidak ada waktu lagi, Jae-hyuk menyarankan agar mereka meledakkan tangki tersebut agar batang-batang bahan bakar yang sudah tidak terpakai jatuh ke ruang bawah tanah dan secara efektif menciptakan tangki baru. Namun karena retakan yang semakin membesar, tidak ada waktu lagi untuk memasang bom dan kemudian menutup pintunya. 그런데요. Kedua langkah ini harus dilakukan sekaligus, yang berarti tidak ada yang keluar hidup-hidup. Jae-hyuk, satu-satunya orang yang tahu cara meledakkan bom dari yang lainnya, dengan sukarela masuk ke dalam. Setelah terpapar terlalu banyak radiasi, dia pun tahu memang tidak ada harapan untuk dirinya hidup. Dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan para pekerja lain dan keluarganya, serta menghentikan bencana nasional itu. Dia mengizinkan para pekerja untuk mengurung dirinya di dalam ruang limbah dan melarikan diri dari area tersebut. Di saat-saat terakhirnya, Jae-hyuk menggunakan kamera yang terpasang di helmnya untuk menyiarkan pesan perpisahan kepada keluarganya dan Yeonjo sebelum meledakkan tangki dan membunuh dirinya sendiri dalam proses itu. 연주야, 너랑 단 하루라도 같이 살아. 잘해준다고 했네. Demikianlah review film Pandora yang dapat Ara bagikan. Ada satu pesan penting yang dapat kita ambil dari film thriller drama ini, yaitu bencana alam bisa terjadi kapan saja dan bagaimana usaha kita untuk menolong sesama bolehlah kita contoh, karena masing-masing kita nggak ada yang benar 100%. Hanya berusahalah untuk melakukan yang terbaik dan berusahalah juga untuk tidak egois dengan mengutamakan orang lain, bukan diri sendiri semata-mata. Karena dengan mengutamakan orang lain, kita belajar untuk mengendalikan diri loh. Karena ingat bahwa orang yang berhasil menguasai dirinya sendiri melebihi kegemilangan dari seseorang yang berhasil merebut kota. So, gimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan film terbaru seru lainnya dari Ara ya. Terima kasih para pecinta film yang sudah menonton sampai habis. Dan terakhir, salam pecinta film.